Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi pemirsa Unhi TV dimanapun pemirsa berada. Senang sekali rasanya hari ini saya, Ia Abiyoga, bisa kembali hadir dalam acara kesayangan kita, Podcast Unhi TV. Tentu saja hari ini kita akan berbincang dengan narasumber-narasumber hebat kita mengenai salah satu topik yang menarik dan sedang hangat ada di Universitas Hindu Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas masalah pemilihan rektor di Universitas Hindu Indonesia masa bakti 2026-2030, yang mana pemilihan ini akan dilaksanakan kurang lebih pada bulan November. Dan untuk itu hari ini di studio Unhi TV kita sudah kedatangan 2 orang narasumber, yang mana beliau-beliau ini merupakan panitia seleksi ya dari pemilihan rektor. Nah, mungkin yang pertama saya perkenalkan narasumber kita adalah Bapak Profesor Dr. Iwayan Wite, SPJP. Selamat pagi, Prof. Pagi, Bagaimana kabarnya, Prof, hari ya ini? sehat-sehat lah ya. Iya, baik. Matur suksema, Prof, sudah sampun hadir di Unhi TV. Dan narasumber yang kedua adalah mungkin yang sudah sangat tidak asing ya di mata pemirsa Unhi TV semua, yaitu Bapak Kolonel Dr. DRS Idewo Ketut Pudiana MPhil. Selamat pagi, Pak Dewa. Bagaimana Selamat kabarnya hari ini? pagi, Rahayu. Nggih, terus sama Pak Prof Wite dan Pak Dewa sudah bersedia berbagi informasi terkait pemilihan rektor yang akan dilaksanakan di Universitas Hindu Indonesia. Mungkin sebelum kita masuk ke podcast, Prof dan Pak Dewa bisa menyapa pemirsa Unhi TV terlebih dahulu, silakan. Om Swastiastu, pemirsa Unhi TV yang saya hormati, yang saya muliakan. Pada hari ini saya bertemu dengan Ibu Ia untuk membicarakan hal yang sangat penting bagi keberlanjutan dari Universitas Hindu Indonesia. Jadi saya akan menyampaikan apa yang menjadi tugas saya dengan Pak Dewo pada hari ini. Mungkin Pak Dewa silakan menyapa pemirsa Unhi TV terlebih dahulu. Om Swastiastu, sareng sami pemirsa TV Unhi. Mugi sareng sami rahayu, dan sejahtera selalu. Nggih, baik. Mungkin kita berbincang santai ya pada pagi hari ini karena topik pemilihan rektor ini sebenarnya kan sedang hangat-hangatnya di Unhi karena kurang lebih 2 bulan lagi kita akan mengalami momen yang besar yang baik ini ya. Jadi mungkin pertama-tama, bagaimana sebenarnya nih proses pemilihan rektor di Universitas Hindu Indonesia dan mengapa hal ini menjadi momen penting bagi seluruh sivitas akademika? Mungkin bisa dimulai dari Prof Wite terlebih dahulu, Prof. Ya, jadi prosesnya itu sebenarnya sudah diatur dalam statuta Universitas Hindu Indonesia, utamanya pasal 54. Jadi pemilihan rektor itu terjadi 6 bulan sebelum rektor berakhir jabatannya. Pemilihan ini merupakan peristiwa yang luar biasa karena di sinilah ada pergantian kepemimpinan yang selanjutnya dengan statuta itu untuk membawa kemana arah dari Universitas Hindu Indonesia yang kita cintai ini menuju. Jadi seperti diketahui Universitas Hindu Indonesia kalau saya bilang sekarang ini lagi menjadi perhatian sentral karena ini merupakan universitas Hindu di mana menjadi pusat daripada perjalanan pendidikan Hindu Indonesia, tentu bersama-sama perguruan tinggi lain yang bernapaskan yang sama agama Hindu. Iya, kalau boleh tahu nih, kira-kira siapa saja yang boleh menjadi calon atau kandidat dari rektor? Apa mungkin dosen dengan pengalaman yang seperti apa, atau mungkin terbuka bagi tokoh-tokoh akademisi di luaran sana? Ya, Mungkin Pak Dewa?
Saya tambahkan Heeh. apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua, eee, dalam proses ini diawali dengan, pembentukan panitia pansel ya. Di samping dalam bekerjanya pansel itu juga dibantu oleh panitia teknis, Mmm. pemilihan rektor itu. Kemudian, pansel dengan panitia teknis ini menyusun jadwal, seperti apa yang disampaikan tadi 6 bulan. Jadi berawal dari tanggal 11 Agustus, kegiatan pansel dan panlis sudah mulai. Yang pertama itu adalah sosialisasi kepada seluruh umat Hindu, karena, UNI itu kan milik umat Hindu, sehingga semuanya memahami barangkali dari sosialisasi ini akan kita, mendapatkan atau menjaring calon-calon rektor yang akan kita, pilih nanti. Sudah tentu, calon-calon ini harus, memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan, syarat akademik, syarat mental, ideologi, termasuk juga, hal-hal yang lain. Yang jelas, eee, komunikasi ya ke atas, ke samping, dan ke bawah, sehingga, eee, dalam makin banyak calon yang kita dapatkan, makin banyak pilihan untuk mencari rektor yang terbaik untuk mengawaki UNI ke depan. Oke. Prof. Peter Ya, mau menambahkan silakan. jadi saya tambahkan lebih tegasnya, ini terbuka Mmm. bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Syarat utama adalah memang warga negara Indonesia yang tentunya karena ini Universitas Hindu Indonesia yang beragama Hindu. Mmm. Kedua, untuk menjadi pemimpin atau yang umum sebenarnya presiden dari universitas, bukan presiden RI saja. Presiden sebutannya kalau negara-negara Amerika. Ya, itu harus berbadan sehat, fisik atau mental, yani dan rohani, dan tentu saja bebas dari obat terlarang, narkotika. Ini itu ya. Yang lain-lainnya saya kira nanti disampaikan Pak Dewo, harus memenuhi syarat-syarat yang jumlahnya ada 9 syarat. Oh, ada 9 syarat Ya, berarti ya yang 9 harus syarat dari harus dipenuhi. dipenuhi. Ya. Sebenarnya kalau dilihat persyaratannya ketat sebenarnya ya. Ketatnya seperti apa, Ketatnya Pak seperti Dewo? misalnya calon rektor itu harus memiliki kualifikasi, UNI sebagai, katakanlah museumnya Hindu, itu. Kalau berbicara tentang Hindu, sebaiknya memang harus ke UNI, itu yang pertama, harus memahami bidang budaya, agama dan budaya sebagai dasar fondamennya kan gitu. Kemudian yang kedua, dalam melaksanakan tugas itu kan ada visi misi apa yang harus disampaikan pada, misi apa yang terkandung itu oleh calon rektor itu harus harus jelas juga gitu loh ya. Itu yang ketiga mungkin, persyaratan akademik, itu pasti kan gitu Pasti ya, ya ada. minimal, doktor, S3 kan gitu ya. Kemudian, yang sangat penting itu adalah kepemimpinannya, Mhm. itu. Ya, persyaratan kepemimpinan ini siapa misalnya, eee eee eee, kemudian yang tidak kalah penting juga komunikasi, hubungan. Mmm. Ya hubungan ke atas, ke samping, ke bawah itu harus harus sinergi gitu sehingga, nanti mudah-mudahan kita, dapat, rektor yang memimpin UNI itu benar-benar dicintai Mmm. oleh seluruh lapisan masyarakat ini secara, khususnya masyarakat Hindu secara umum ya. Karena kembali saya tegaskan bahwa UNI itu adalah milik umat Hindu. Jadi kita mudah-mudahan kita berdoa dalam kegiatan ini, kegiatan rektor yang akan datang ini benar-benar, kita mendapatkan yang lengkap skala gitu ya, skala, kemudian faktor kejujuran, konsekuen dengan keputusan dan berani ngambil keputusan. Itu sekarang kan banyak yang ragu-ragu Iya, mengambil betul. keputusan ya. Sekarang kita perlu mendapatkan rektor yang berani mengambil keputusan, itu. Karena kalau kalau tidak berani mengambil keputusan ya akan jalan di tempat, gitu. Betul. Iya.
Berarti Jadi bisa saya simpulkan ini terbuka untuk umum untuk ya, umum, siapapun siapapun yang memenuhi yang syarat. memenuhi syarat ya, 9 Ya, persyaratan di tadi. antaranya seperti apa? salah satu yang 9 itu yang sangat penting untuk berkelakuan baik dan Ah, belum pernah dihukum pidana yang lebih dari 3 tahun gitu. Jadi harus berkelakuan baik. Sudah itu ada pembatasan umur juga, Berapa tuh, Pak? 65 tahun maksimal. Maksimal. Kemudian syarat yang sangat penting juga mampu atau sanggup bekerja penuh waktu. Tidak boleh sebagai sambilan misalnya udah 1 jam mampir di UNHI, tidak diinginkan karena akan memecah konsentrasi dan tanggung jawab sebagai pimpinan tertinggi dari UNHI. mungkin saya tambahkan ya rektor ini harus memiliki jejaring yang luas. Betul ya. Ya, jejaring yang Nasional luas, maupun nasional internasional. maupun internasional. Gitu. Apalagi kalau kita baca secara teliti itu visi misi daripada Ekstra itu ya luar biasa. Ya, go internasional kan gitu ya. Ini harus memerlukan jejaring yang kuat, ya, yang betul-betul kuat. Kalau boleh tahu nih Pak Dewo dan Prof, tahapannya ada berapa tahapan seleksi dari pemilihan rektor ini? Oh, Supaya nanti pemirsa UNHI TV ada gambaran nih, apakah ada penjaringannya Iya. atau mungkin diseleksi berapa kali oleh Iya. panitia? Silakan. nanti kalau tahapannya itu yang jelas penjaringan dengan penyaringan ya. Penjaringan dan penyaringan, Penjaringan. beda Jadi itu ya? penjaringan itu kita menjaring seluruh umat Hindu yang mau dan memenuhi syarat kan gitu. Kemudian baru disaring. Di saringannya ini ya saringannya pertama seperti persyaratan tadi, administrasinya harus kita lihat, publikasinya internasionalnya harus kita lihat kan gitu. Kalau misalnya publikasinya kurang, karena ini rektor itu kan hubungannya tidak hanya di Bali saja kan, itu harus internasional. Gitu. Bagaimana publikasinya? Punya publikasi bertaraf internasional nggak? Kalau nggak kan halu juga tidak kan gitu ya. Mana? Harus ada punya pengalaman nggak sih Pak? Harus pengalaman misalnya memimpin di apa di perguruan tinggi misalnya apakah beliau melalui dekan dulu kemudian BR gitu semakin banyak pengalaman memimpin itu semakin apa dewasa mereka karena ya terus terang aja jadi rektor tuh berat. sangat berat Ya, ya. jangankan jadi rektor, jadi guru aja berat. Ya, karena guru berasal dari kata gur yang berarti berat, tanggung jawabnya berat. Oke. Nah, kemudian setelah penjaringan, baru nanti administrasi diperiksa, kemudian memenuhi syarat nggak ini untuk dicalonkan untuk tahap selanjutnya. Baru penyampaian visi misi dan lain sebagainya. Pada saat penyampaian visi misi di situ akan ditonton dan didengarkan oleh masyarakat UNHI. Ya bila perlu nanti kan apa dari luar juga bisa memantau kan gitu. Nah setelah nanti melalui proses tersebut baru ditentukan 3 calon yang akan apa disampaikan oleh pansel kepada yayasan. Nanti ya selesai itu ada juga rekomendasi dari senat kan itu peran senat juga di situ cukup penting ya rekomendasi masalah rekomendasi ini namanya rekomendasi ya itu kan semacam saran ya Prof ya. Iya, Nah, itu diterima atau tidak diterima tetap keputusan ada di tangan yayasan. Yayasan kalau berbicara yayasan kan tiga unsur di situ yang akan pengurus, pengawas dan pembina. Itulah yang akan rapat menentukan siapa dari 3 calon itu akan diputuskan menjadi rektor yang terpilih dan akan dilantik Januari. intinya kita menjadi rektor yang terbaik di antara yang baik. Saya kira baik semua, tapi yang terbaik Ya. itu tugas dari badan penyelenggara. Kami selaku pansel dan juga panitia teknis adalah mengantarkan, menseleksi 3 orang saja. Selebihnya adalah tugas dari penyelenggara Universitas Indonesia. Jadi intinya siapapun nanti baik eksternal maupun internal dari UNHI yang bisa mengantarkan transformasi dari UNHI bukan saja yang biasa tapi mempunyai jiwa inovatif
dan futuristik. Kemana sebenarnya? Kita melihat menoleh pada universitas-universitas bernapaskan agama, demikian loncatnya. Jadi kita tidak melulu hanya lokal saja. Itulah menjadi pemilihan rektor untuk masa transformasi ini penting, apalagi dalam era global ini kesulitan-kesulitan makin menjadi-jadi. Jadi kita harus mampu bersaing dan mampu eksis. Oke, itu sudah dari seleksinya berarti sangat ketat dan Nah, sangat panjang ya, berarti kurang lebih 6 bulan. 6 bulan, 6 bulan 6 bulan berarti. sampai nanti disahkan di Jadi Januari tepatnya tanggal 2026. 10 Januari. 10 Januari ya. Jadi pemirsa Unhi TV 10 Januari akan menjadi momen penting nih bagi seluruh sivitas akademika di lingkungan Unhi. Nah, kalau menurut Prof Vita nih sama Pak Dewa, kira-kira sosok ideal ya, sosok ideal seorang rektor Unhi itu selain tadi sudah dijelaskan mungkin dia harus punya jejaring internasional ataupun punya jiwa kepemimpinan. Apa sih yang sangat penting, poin penting yang harus dimiliki dalam seorang rektor Unhi? Mungkin Prof Vita bisa. Jadi mungkin hampir sama dengan rektor pada umumnya, tapi yang untuk rektor UNHI harus memahami betul apa sebenarnya yang terjadi di UNHI, mau kemana UNHI yang sudah dituangkan juga dalam Renstra, dalam statuta. Nah, menerjemahkan itulah kita harus mempunyai wawasan yang luas. Itulah idealnya. Oleh karena itulah kita berusaha semaksimal mungkin secara akuntabilitas kita, integritas dan sebagainya harus betul-betul tanda petik Unhi di mana posisi kita, ke mana kita ke depan, bagaimana mengatasi turbulensi dari perubahan tinggi sendiri maupun turbulensi dunia di bidang segala bidang, bukan saja masalah pendidikan tapi berkait-kaitan masalah moral dan sebagainya. Itulah keistimewaan barangkali dari rektor Unhi, karena ini institusi keagamaan Hindu lagi, yang demikian harus tetap paling tinggi lah, paling depan untuk urusan moral dan sebagainya. Kalau Pak Dewa gimana? Eh, Kriteria yang paling ideal. Sebenarnya paling ideal itu saya hanya cukup dengan kata kunci ya, sekan. Oh, sekan ya. Sekan itu. Memang ada yang nggak sekan berarti ya? Ada. Nah itu jangan nanti ya seperti tadi disampaikan, ya kalau memang itu artinya gimana melaksanakan tugas secara penuh, itu kan kuncinya sekan. Sing ado dan sambilan itu. Kalau sudah ada sambilan itu sing sekan. Ya, jadi keberhasilan sesuatu dalam hidup ini sekan. Itu kata kunci itu. Kriteria Ya, ideal harus ya, sekan ya. apapun pekerjaan itu kalau didasari dengan sekan, saya yakin akan berhasil. Kami tambahkan jadi sekarang kalau sudah siap menjadi sekan, segala sesuatu yang mungkin tidak bisa saya paparkan selaku pansel dan panitia tenis itu semua ada di media, di sosmed itu. Nggak akan muat yang lebih detail. Dan tentu saja kita terbuka untuk mendalami data ke Unhi dan sebagainya, untuk mendalami, menjiwai dari Unhi. Masih ada waktu dan tentu saja dalam visi misi nanti kita menganggapkan sudah terlihat kemana Anda para calon rektor ingin membawa Unhi ini. Tentu saja yang lebih baik dari sekarang ini. Jadi bukan sekarang ini tidak baik, tapi lebih baik. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Saya kira itu harapan kami selaku bangsa. Makin berhasil kami menjaring rektor yang memenuhi syarat, tentu kerja kami dengan panitia tenis berhasil. Jadi Oke, jadi kalau sebenarnya kan pemilihan rektor ini tidak hanya urusan panitia pelaksana ya dari bapak-bapak semua ataupun senat, tapi juga tanggung jawab seluruh sivitas akademika. Ada nggak peran dari bagaimana caranya mahasiswa atau kami dari dosen ataupun masyarakat luas bisa memberikan saran ataupun memantau proses pelaksanaannya? Bagaimana kira-kira?
Silakan peran dulu Pak peran Dewa. daripada, masyarakat katakanlah ya, masyarakat Tuni, tidak hanya masyarakat Tuni ya, masyarakat Hindu pun kita, harapkan berperan memberikan masukan kepada, panitia, seleksi, tentang pemilihan rektor ini ya. Kita dengarkan semuanya masukan-masukan itu ya. Sudah tentu kita akan saring masukan-masukan yang mana masukan yang positif dan mendorong kemajuan Unhi, ya pasti kita pakai, kita dengarkan. Itu kita harapkan semua masyarakat, lapisan masyarakat, baik, masyarakat, Uni, masyarakat Hindu secara umum kita harapkan peran beliau sangat kita harapkan. Iya. Jadi Makin banyak iya, kepala kan makin bagus. iya. Jadi saya tambahkan lagi, jadi dari masyarakat umum, baik pun Hindu maupun di luar Hindu, silakan menyampaikan, usul-usul dan sebagainya, bisa melalui para calon rektor yang mungkin sudah punya calon rektor, supaya dituangkan dalam visi misi, atau langsung kepada kami sebagai panitia seleksi, panitia, panitia teknis, sehingga kami akan hargai di semuanya. Berarti kita bisa sumbang saran seperti Sumbang itu ya? saran, ya. Bisa, kita sangat harapkan itu karena, kemampuan maaf ya, pansel ini kan memiliki batas kemampuan. Ya. Eee eee, mudah-mudahan, dengan masukan-masukan dari masyarakat umum, batas kemampuan itu bisa bisa diperkecil gitu ya, karena banyak hal-hal yang kita tidak tahu di luar ya, Prof, ya. Di Iya. luar kan kita tidak banyak yang tahu, itu perlu itu untuk apa, menjaring track record-nya di masyarakat, itu tuh perlu. Karena terus terang aja rektor ini pemimpin dan tokoh, ya gitu. Pemimpin dan tokoh yang luar biasa untuk perkembangan SDM itu ke depan, gitu. Sangat 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 penting. Jadi pemilihan ini sangat penting ya karena mungkin Iya. akan membawa masa depan Unhi mau dibawa kemana? Ke Iya, kanan, Ke ke kiri, kanan atau ke kiri atau kita atau lurus kan, lurus ya? atau turun kan gitu ya. Jangan Kita harapkan jangan nah, turun gitu. ya. Pokoknya hari ini lebih baik dari kemarin, Iya. besok lebih baik. Besok lebih baik. 2026, 2030 tentu harus lebih baik dari 4 tahun yang lalu, kan begitu. Oke, nah sekarang kita sudah masuk ke akhir segmen podcast kita. Mungkin ada satu closing statement yang bisa disampaikan Prof. Vita maupun Pak Dewa sebagai panitia seleksi dalam rangka pemilihan rektor Universitas Hindu Indonesia. Silakan Iya. Prof. Vita. Jadi saya menghimbau kepada rekan-rekan, dimanapun berada, dengan kami mengumumkan secara terbuka ini, silakan berpartisipasi sesuai dengan aturan yang ada, sehingga makin banyak yang ingin memajukan UNHI, kami, sangat terbuka. Sehingga dengan demikian sampai disampaikan oleh sekretaris, pansel, itu akan lebih banyak masukan dan itu mungkin bisa juga dipakai oleh, calon rektor yang terpilih atau rektor yang terpilih. Jadi kalau Anda misalnya belum berhasil, masukan itu adalah sangat perlu untuk keberlanjutan dari UNHI ke depan itu. Tentu ya lebih baik. Kalau Pak Dewa, silakan Pak Dewa ke Kalau closing statement-nya. kalau menurut saya ya yang pertama apapun yang kita lakukan jangan lepas dari, anugerah Ide Sang Hyang Widi Wasa, karena jabatan itu adalah amanah. Itu yang pertama, kemudian yang kedua, siapapun yang nanti terpilih menjadi rektor, itu saya sangat mengharapkan, getaran harus disamakan, gitu. Kalau getaran ini tidak disamakan, secanggih apapun tidak akan berhasil. Nah, untuk itu saya mengharapkan kepada masyarakat Undi, kemudian masyarakat Hindu secara luas gitu ya, mari kita dukung siapapun yang terpilih, getaran kita yang kiri kanan kaje keluar angin kau itu mari kita satukan bulat itu. Kalau sudah bulat kan Sang Hyang Widi, nah, kan gitu. Itu yang kita harapkan sebenarnya kan, sehingga apapun yang dilakukan itu mendapat restu dari Ide Sang Hyang Widi. Mari kita tidak putus-putusan memohon kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa, susunan yang berstana di Pura di sini, biar kegiatan kita selalu dilindungi, direstui oleh Dia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya gitu ya Prof ya. Iya, iya.
Jadi saya, berdoa semoga pikiran yang baik berdatangan dari segala penjuru. Ya baik, jadi dari perbincangan kita pagi hari ini mungkin bisa saya simpulkan bahwa tahun ini, mungkin kurang lebih 2 bulan lagi akan menjadi momentum penting bagi Universitas Hindu Indonesia. Makanya untuk itu diperlukan dukungan dari seluruh sivitas akademika maupun masyarakat luas untuk mensukseskan kegiatan ini. Untuk itu mungkin pemirsa Uni TV, jika pemirsa memiliki kandidat atau referensi dari calon rektor yang kira-kiranya sesuai dengan kriteria yang sudah disampaikan oleh para narasumber, bisa langsung mengecek, info resminya di website Unhi ataupun datang langsung ke sekretariat panitia pemilihan ya, formulir dan panduannya sudah lengkap ada di sana. Ya matur susama Prawita dan Pak Dewo atas informasinya pagi hari ini, semoga kita bisa bertemu di lain waktu lagi nggih. Baik pemirsa Unhi TV yang kami banggakan, mari kita dukung proses pemilihan rektor Universitas Hindu Indonesia agar berjalan terbuka, adil dan penuh semangat persaudaraan. Karena rektor bukan hanya pemimpin kampus tetapi juga pengarah masa depan kita. Saya Ia Abyoga, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Saya tutup dengan paramasa. Om Om Santi, 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 Santi Santi, Om. Terima kasih, selamat pagi.